Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terlebih dahulu kembali tentu hal yang sudah sepantasnya kita mulakan untuk setiap hari kita, untuk setiap kegiatan kita, tentunya dengan bersyukur dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan hal-hal baik yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam juga tentunya tak lupa kita sampaikan selalu kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan kata tentunya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Insyaallah Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan coba kembali Pak mendalami, mempelajari sebagai lanjutan tentunya dari pembahasan kita sebelumnya tentang apa yang dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, yaitu dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sudah masuk kepada pembahasan kita yang ke-25. Jadi di awal buku awal membahas masalah dosa-dosa yang dianggap biasa dan itu berkaitan dengan syirik, Pak. Dan kemudian awal masuk kepada adab-adab kita di dalam masjid. Kemudian kita juga sudah melewati kemarin pembahasan mengenai dosa-dosa yang berkaitan dengan keluarga dan syahwat, tentang zina, tentang liwat dan lain sebagainya Allah bahas, Pak. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita masuk awal ke dosa-dosa yang dianggap biasa dan itu berkaitan dengan muamalah atau kegiatan bermasyarakat khususnya jual beli Bapak Ibu. Maka untuk pembahasan ke-25 ini kita masuk kepada pembahasan riba. Nah, pembahasan kita insyaallah pada hari ini adalah riba Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan Bu, perlu kita ketahui bersama di dalam Al-Qur'an, Pak, tidak ada satupun dosa dan pelaku dosa dalam Al-Qur'an itu, Pak, yang Allah secara terang-terangan, secara langsung mengumumkan perang kecuali untuk pelaku dosa riba. Maka Allah Subhanahu wa taala billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jauhilah sisa-sisa riba. Jika kalian pernah terlibat riba, jauhilah sisa-sisa riba yang masih kalian berusaha untuk mendapatkannya. Fa'ilam taf'alu Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian tidak mampu meninggalkannya, kalian masih harus bisa menjauhi riba tadi, apa kata Allah? Fa'danu, maka perdengarkanlah, maka ingatlah peringatan Allah, biharbim minallahi wa rasulih. Maka untuk orang yang bisa meninggalkan dosa-dosa riba, Bapak, Allah yang langsung mengatakan, maka peringatkanlah bahwa Allah akan mengumumkan perang kepada pelaku riba tadi. Allah dan Rasulnya langsung yang akan memerangi pelaku riba tadi, Bapak. Dan tentu orang-orang yang sudah Allah berikan hikmah, yu'til hikmata man yasha, kata Allah kan. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang lagi age kacamata hikmah, Pak, Bu. Orang yang ketika Allah lamagiannya pandangan hikmah, ketika mencari sesuatu itu, maka ia sudah akan dapat melihat sesuatu itu dengan hikmah itu. Dan orang-orang yang lagi age kacamata hikmah tadi, Pak, ketika melihat sesuatu yang Allah haramkan, maka ia akan mengetahui bahwa ternyata memang untuk apa yang Allah haramkan itu pasti ada keburukan. Dan begitu juga sebaliknya untuk apa yang telah Allah haramkan, Allah halalkan, dan apa yang telah Allah wajibkan pasti ada kebaikan di sana. Dan riba, Bapak, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam buku yang beliau tuliskan bahwa pengaruh riba itu akan mempengaruhi terhadap individual secara personal, pasti akan terdampak, Pak.
Setiap kita secara individu, secara diri seorang pasti akan terdampak dari efek ribawi tadi. Kemudian apalagi hingga tingkat kepada masyarakat kita juga akan terdampak, dan kemudian hingga bangsa dan negara Tobeko juga secara perlahan akan Allah hancurkan. Banyak negara yang akhirnya bangkrut gara-gara sistem ribawi, Pak. Karena kita ketahui dunia kita saat ini, Bu, sangat-sangat erat, sangat-sangat itulah. Kalau nanti akan dimasukkan ke pembahasan tentang dosa-dosa yang nggak biasa orang, Bu. Karena memang riba, Pak, hal yang sangat-sangat dakik, Pak. Hal yang sangat-sangat ada di sekitar, Pak. Apapun ini bisa diribakan. Nah, kalau mau mengetahui mungkin sistem bank konvensional yang saat ini masih hadir di antara kita tentunya, maka itu tentunya pinjam meminjam di sana. Selagi akadnya tuh Pak Bu, selagi akadnya orang meminjam sederhananya pinjam 100.000 dan ketika dibayar harus 110.000 misalnya kan. Nah, itu adalah termasuk kepada riba. Dan apa itu kan firman Allah sampai Pak, Allah yang langsung akan memerangi dan Rasulullah yang langsung memerangi pada pelaku riba tadi. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga berkata, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa muakkilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah, Pak, dijelaskan dalam hadis ini Rasulullah melaknat pada para pemakan riba. Apakah hanya para pemakan riba yang Rasulullah laknat? Tidak. La'ana Rasulullah akilar riba, orang yang makan riba dilaknat, orang yang ma'agia riba dilaknat. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah, wa katibahu, bahkan tukang catatnya Pak, sekretaris mungkin. Sekretaris yang mencatat, sekedar mencatat, saya nak makan lagi, makan transaksi orang juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian wasyahidaihi, dan kalau ada saksi, karena di besok kalau akad-akad itu ada saksi ya Pak. Bahkan orang yang mencadia yang menjadi saksi dalam transaksi ribawi itu, maka juga dilaknat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah di akhir hadis itu menjelaskan hum sawaun, mereka itu sama saudara. Sampai orang tadi itu selaginya terafiliasi, selaginya tergabung, selaginya terlibat dalam transaksi ribawi, maka semuanya la'ana Rasulullah melaknat. Dan di situ akhirnya disimpulkan oleh para ulama, Pak, makanya kalau masih ada di antara masih ada mungkin Allah uji dengan perkara riba, atau bahkan mungkin keluarga yang masih bahkan karajo dan mendapatkan nafkah dari tempat-tempat yang terafiliasi ribawi ini, maka ketahuilah hadis yang kami sampaikan barusan tadi. Tentunya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan semuanya untuk terlepas dari jeratan riba sebagai pemakan, ataupun sebagai orang yang memberikan riba, ataupun sebagai orang-orang yang bekerja di tempat riba. Bahkan satpam yang karajo di bank-bank yang konvensional, Pak, jelaskan dalam buku ini, itu adalah termasuk orang-orang yang terafiliasi tadi, Pak, sesuai dengan hadis Rasulullah. Sawaun, sama orang saudaranya, selaginya terlibat dalam perkara riba. Dan perlu kita ketahui, Pak, masalah riba, supaya mudah-mudahan Allah berikan kita semua kelapangan dalam menerima syariat Allah. Bahwa kalau di surah Al-Baqarah, Pak, Bu, di surah Al-Baqarah Allah menjelaskan panjang lebar masalah riba ini. Itu bagian-bagian terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan masalah riba, Pak, sehalaman Allah membahas, ada beberapa ayat, tapi itu halaman membahas masalah perkara riba. Tapi di beberapa ayat sebelum masuk Allah membahas riba, Pak, Allah membahas terlebih dahulu masalah sedekah, tapi pembahasan sedekah kok justru di halaman yang membahas masalah sedekah. Itu adalah bukti dalam kaidah tafsir, Bapak Ibu, ada namanya munasabah. Ketika awak memaknai satu ayat itu, Pak, awak memahaminya dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Itu akan memudahkan dan juga memberikan pemahaman secara utuh kepada kita untuk memahaminya. Dan ketika Allah membahas masalah riba panjang lebar, Pak, sebelumnya Allah membahas masalah sedekah. Apa hubungan sedekah sebenarnya pada hakikatnya dengan riba ini? Maka dijelaskan bahwa Allah memotivasi orang-orang untuk bersedekah itu dengan begitu panjang ayat yang Allah jelaskan. Namun kesimpulannya, Pak, kalau menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang mufassir, Pak, yang menuliskan kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib atau tafsir Al-Kabir istilahnya, Pak. Di situ beliau jelaskan Allah ini menunjukkan, Pak,
Riba itu kan penambahan ziyadatu fil mal, penambahan terhadap harta tapi dengan cara yang tidak sehat, dengan cara yang Allah haramkan. Mulai tadi lo jalan apa? Oh, pinjaman 100 di balian harus 110 aku lah riba. Bahkan 100.000 itu kan atau termasuk riba. Dan penambahan inilah yang dilarangkan dalam agama kita. Sedangkan sedekah, dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi tadi, Pak, perbedaan antara sedekah dan juga riba ini adalah awak kadang mencari apa? Awak mencari kacamata awak, mungkin pandangan awak terhadap sedekah itu adalah berkurangnya harta kita. Oh, sedekah punya binti 100.000, sedekah 20.000, awak menganggap berarti binti awak hilang 20.000. Tinggal binti awak 80.000 lagi. Nah, di sini Allah berusaha menjelaskan kepada kita dengan begitu panjang ayatnya, bahkan padahal hakikatnya ketika kita bersedekah itu kita bukan sedang kehilangan harta kita. Justru sebaliknya, itulah yang justru akan Allah lipat-lipat gandakan. Betapa panjangnya Allah menjelaskan ayat masalah sedekah. Dan kemudian riba itu sebaliknya, Pak. Awak memandang riba itu adalah keuntungan. Awak memandang riba itu ketika awak meminjamkan orang dan balik datang ke awak menganggap itu sebagai keuntungan bagi kita, maka pada hakikatnya itu bukanlah sebuah keuntungan, bahkan itu adalah sebuah laknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di hadis lain, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ar-riba wa in kathura fa inna akibatahu tasiru ila kullin. Riba itu, Pak, kalaupun banyak di awal, walaupun kesannya setelah awak meminjam binti riba atau memakan binti riba itu atau meminjamkan riba, kesannya itu banyak bagiannya ke awak. Kadang rumah yang awak buat dari binti-binti riba tadi itu tuh, pada hakikatnya kata Rasulullah, akibatahu tasiru ila kullin, akan mengakibatkan capek atau lambe. Allah akan mengambil seolah-olah harta-harta riba tadi yang telah kita konsumsi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah wajar ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu mengumumkan perang, Pak. Karena banyak awak saksikan, Pak, beberapa hari belakang tuh baru, Pak, satu keluarga, seorang ayah ngajaknya bininya, ngajak anaknya paling ketek untuk bunuh diri. Alasannya terlilit utang. Pasti saya bisa pasti itu gara-gara utang ribawi, Pak. Riba kok kalau untuk orang-orang yang kaya mungkin itu akan menikmati hasil riba. Bara orang yang menangi, bara orang yang terzolimi di kehidupannya secara ekonomi dan juga finansialnya, gara-gara harus menumbuk dari pitiannya pinjam. Bahkan akhirnya, Pak, kesibukannya hanya akan menutupi bunga. Tapi lebih dulu akhirnya berakhir, utangnya tadi kan berakhir. Begitulah riba ini merusak pada tatanan masyarakat kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Sudah sewajarnya Allah mengumumkan perang. Dan kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala juga dijelaskan dalam sebuah hadis, Pak, untuk awak bayangan saya dosa riba, Pak. Bu, penting juga untuk kami sampaikan sebuah hadis. Rasulullah menjelaskan banyak mana hadis yang menjelaskan masalah bahaya riba, bahwa diantaranya ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankiha rajul ummahu wa inna arba riba irdur rajul muslim. Rasulullah SAW mengatakan riba itu lebih kurang ada 72 tingkatan, Pak. Riba ada 73 pintu. Ada tingkatan riba tuh, Pak, 1, 2, 3, lebih kurang lah tingkatan dosa mengarahnya riba tuh, Pak, ada 73. Wa aisaruha, riba yang paling ringan tuh, Pak, di tingkatan 73 lah gitu kan. Anda laksa ribu yang Allah dari riba tuh ya. Apa yang Allah bandingkan dosa, apa yang Rasulullah bandingkan dosa memakan riba yang paling kecil sekali itu, Pak? Apa yang Rasulullah katakan? Ayyankiha rajul ummah. Dosa orang yang makan riba walaupun sakitnya tadi itu, Pak, dengan tingkatan yang paling rendah dari dosa riba yang dilakukan itu sama dengannya naudzubillah, Pak, menzinai ibunya sendiri. Dosa menzinai ibu, dosa berzina lah, Pak, kata apa? Kalau orang yang belum menikah dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau jangan menikah maka hukumnya rajam. Kalau orang yang statusnya itu mahram, Pak, melakukan zina, ayah dan anak misalnya, ibu dan anak misalnya mahram, maka ada hukumannya selain langsung dibunuh, ada, Pak, menikah atau non menikah. Dan itu yang Allah umpamakan pada pelaku riba, Pak.
Dosa paling ringan dari makan riba kok Pak? Samu jawab di sini ibu sendiri. Alhamdulillah. Betapa bahayanya dan begitu besarnya ancaman dalam agama kita untuk menghentikan perkara riba ini. Dan tentunya perlu juga kita akhirnya memahami dan menyadari Pak, mungkin di antara ada yang terlilit, di antara mungkin ada yang memiliki keluarga yang masih terafiliasi atau masih bakarajo di tapi Allah haramkan tua. Maka tentunya tugas kita sebagai orang tua, sebagai kerabat, sebagai orang-orang tentunya yang ingin keluarga kita itu awalnya berkumpul di dunia kau dengan bahagia, Pak, awak ingin masuk surga Allah itu bisa secara utuh dan berkumpul di surga Allah itu mau berkumpul di dunia Pak. Maka tidak ada solusi kalau menginginkan keluarga waktu masuk dalam surga Allah itu kecuali dengan tentunya menyelamatkan keluarga kita diantaranya dari perkara-perkara di bawah ini. Kalau ketahui terlebih dahulu Pak, riba adalah dosa tapi tidak langsung Allah haramkan Pak. Dari ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, riba mulai dilarang. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, riba masih dilarang. Tapi harus sampai tegas ayat ketegasan masalah pengharaman riba kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh kadang dalam Al-Qur'an tuh Pak menjalihan atau menggambarkan menakwi-nakwian. Apa kata Allah? Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah ancam orang-orang yang makan riba tadi itu atau makan riba tadi itu pada hari kiamat kelak inyo akan dibangkitkan. Awak akan mati misalnya lain awak mati dan awak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan Allah katakan orang-orang yang terbiasa memakan harta riba itu akan Allah bangkitkan dalam keadaan gila sebagaimana orang yang kerasukan setan. Nah, ada orang kerasukan Pak, itu juga dibangkitkan Allah bisa bagi orang-orang yang pelaku dan terbiasa memakan harta ribawi. Dan itu adalah ancaman-ancaman Pak sampai akhirnya ketika pada tahun 10 Hijriah Rasulullah meninggal sampai Hijriah Pak. Perlu ketahui Rasulullah meninggal 11 Hijriah, 10 Hijriah baru secara mutlak Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah kalau kalian masih punya kebiasaan-kebiasaan riba itu tinggal sadolahnya lain. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kalau yobana beriman kalian, yobana percaya kalian bahwa percaya kalian bahwa wallahu khairur raziqin. Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau yobana beriman percaya Allah. Yobana percaya Allah itu yang akan bagi rezeki. Harusnya awak akan meninggalkan riba secara utuh. Harusnya awak akan menyelamatkan diri awak dan keluarga awak dari perkara riba ini. Karena awak yakin rezeki itu bukan dari bank, rezeki itu bukan dari peminjaman yang awak lakukan. Rezeki itu adalah dari Allah yang Allah itu khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, inilah hal yang perlu kita ketahui dan ini adalah hal yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.